Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang barokah dalam makanan sahur. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan sahur merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan bagi orang yang akan berpuasa. Tidak hanya dalam puasa Ramadan yang wajib saja, melainkan juga disunahkan ketika hendak melaksanakan puasa sunnah. Pendengar sekalian, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan as-sahur secara bahasa Arab berarti makanan yang disantap sebelum berpuasa. Adapun suhur adalah perbuatan menyantap makanan sahur. Penyebutan dan penggunaan kedua istilah ini kerap terbalik di dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan, pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaan makan sahur. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makanan sahur terdapat barokah. Pendengar sekalian, barokah maknanya ialah kebaikan yang tetap dan banyak. Barokah dalam hadis ini mencakup baik makanan sahur maupun perbuatan sahur itu sendiri. Akan tetapi riwayat hadis yang lebih banyak digunakan adalah as-sahur, yaitu makanan sahur. Dan pendengar sekalian, barokah dalam makanan sahur sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, bahwa mencakup kebaikan dalam perkara ukhrawi, berupa menegakkan sunnah Nabi SAW yang dapat mendatangkan pahala bagi pelakunya, maupun kebaikan duniawi seperti kuatnya badan orang yang makan sahur dan berpuasa dibandingkan dengan orang yang tidak makan sahur. Berkaitan dengan hal ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menjelaskan dengan lebih detail tentang berbagai kebaikan dalam makanan sahur, ditinjau dari berbagai sisi. Di antaranya bahwa makanan sahur merupakan sikap meneladani sunnah Nabi SAW dan menyelisihi ahli kitab. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin As, bahwa Nabi SAW bersabda, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Dan makan sahur, pendengar sekalian, juga menguatkan badan orang yang berpuasa tatkala melaksanakan ibadah, menambah kekuatan agar ia semakin rajin beribadah dan dapat menolak buruknya akhlak yang dapat timbul disebabkan rasa lapar. Selain itu, pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makan sahur juga dapat menjadi sebab untuk bersedekah kepada yang membutuhkan makan sahur, dan juga dapat menjadi kesempatan untuk makan berjamaah, yang hal ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW.
Kemudian perlu diketahui juga bahwa makan sahur dapat menjadi sebab zikir dan doa pada waktu dikabulkannya doa. Waktu sahur juga dapat dimanfaatkan untuk menambah sholat malam dan dapat digunakan untuk berniat puasa, terutama bagi mereka yang sering lalai dan tidak berniat sebelumnya ketika hendak tidur. Berkaitan dengan hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa barokah makanan sahur secara nampak yaitu dengan kuatnya badan ketika berpuasa, menjadikannya rajin beribadah, menjadikannya termotivasi ingin menambah lagi amalan puasanya, karena nampak ringan puasa baginya setelah makan sahur. Dan inilah makna yang benar dari makan sahur. Kemudian juga dengan bangun untuk sahur dapat menjadikannya berdoa dan berzikir di waktu yang mulia, yaitu waktu ketika turun ar-rahmah, ketika diterimanya doa dan diampuninya dosa. Kemudian juga dengan bangun sahur dapat menjadikannya berdoa dan berzikir di waktu yang mulia, dan diterimanya doa dan diampuninya dosa pada saat itu. Seseorang yang bangun sahur dapat berwudu kemudian sholat malam. Kemudian mengisi waktunya dengan berdoa, zikir, dan sholat malam serta menyibukkan diri dengan ibadah yang lainnya hingga terbit fajar. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW bersabda, makan sahur adalah makanan yang barokah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walaupun seseorang di antara kalian hanya sahur dengan meneguk air, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Imam Ibnu Hibban di dalam kitab hadisnya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diutamakan pula mengakhirkan makan sahur di akhir waktunya, selama tidak khawatir akan terbitnya fajar. Hal ini berdasarkan hadis yang marfu dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sedangkan hadis dari Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit, beliau mengatakan, kami makan sahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami berdiri untuk mengerjakan sholat. Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku berkata kepada Zaid, berapa rentang waktu antara azan dan sahur? Zaid menjawab, kira-kira sekitar 50 ayat. Pendengar sekalian, sebagian orang justru bergadang dari awal hingga tengah malam, lalu meninggalkan makan sahur. Perbuatan ini jelas-jelas tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, karena makan sahur sangat ditekankan dan sahur ini sangat dianjurkan, walau dengan makanan atau minuman yang sedikit. Di antara makanan yang baik untuk makan sahur adalah kurma. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, makanan sahur yang paling nikmat bagi seorang mukmin adalah kurma. Kemudian sebagian orang juga mengira bahwa ketika sahur, bahwa dianjurkan baginya berhenti sebelum waktu fajar tiba. Anggapan ini tidak ada dasar dalilnya. Bahkan mereka diperintahkan untuk tetap makan dan minum hingga terbit fajar. Hal ini tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Tepatnya surat Al-Baqarah ayat 187.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Sehingga dalam ayat ini jelaslah bagi kita bahwa akhir waktu bagi makan dan minum adalah terbitnya fajar. Pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang keutamaan makanan sahur. Semoga kita semuanya bisa mengambil faidah dari rubrik Fikih Islam edisi kali ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.